Balik lagi dengan olahan ikan sarden dan juga pucuk daun singkong. Terima kasih ya buat teman-teman yang telah menonton tayangan ini. Dan assalamualaikum, semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Langsung ke cara dan langkahnya. Yang pertama-tama yang perlu disiapkan yaitu daun singkong. Pilih daun singkongnya yang masih muda, yaitu bagian pucuknya. Silakan nanti teman-teman eh, siangi. Setelah disiangi jangan lupa dicuci hingga bersih ya. Kemudian panaskan air secukupnya dan rebus daun singkongnya. Nah, ini ada dua cara tanpa menggunakan baking powder atau baking soda, atau menggunakan baking powder atau baking soda. Ini mempercepat empuknya daun singkong. Nanti jangan ditinggal, ini lebih cepat ya, waktunya cuma sebentar, dan ditutup aja selama proses merebusnya. Nanti dicek kalau sudah empuk langsung diangkat. Dan jangan lupa dicuci hingga sampai benar-benar bersih ya, nanti airnya pas kita cuci itu bening kembali. Kalau udah silakan disisihkan untuk daun singkongnya. Kemudian yang perlu disiapkan yaitu ikan sarden kalengan, boleh merek apa aja ya. Kebetulan yang dipakai ini yang ukurannya yang besar. Nanti silakan dipindahkan ke wadah seperti ini aja dulu. Nanti boleh dipotong-potong atau dibiarkan utuh seperti ini. Kemudian siapkan bawang bombay, boleh pakai setengah bonggol aja, nggak perlu banyak karena kalau over juga bawang bombay ini nggak terlalu enak nantinya, jadi cukup setengah aja. Kemudian siapkan juga ini bahan irisnya, menyesuaikan ya. Buat teman-teman yang anti bahan-bahan iris silahkan di skip aja. Di sini ini pakai cabai merah dan cabai hijau yang diiris. Lalu berikutnya satu siung aja bawang putih dan juga bawang merah, boleh pakai antara 1 sampai 2 siung, jangan lupa diiris tipis-tipis juga. Kemudian untuk bumbu halusnya yang perlu disiapkan yaitu cabai merah keriting, ini sesuaikan dengan takaran masing-masing ya. Boleh dimix juga dengan rawit sedikit karena ini ada bumbu sausnya, jadi walaupun ditambahkan rawit ini sebenarnya nggak pedas. Langsung setelah itu tambahkan bawang merah dan di sini ini nggak pakai bawang putih lagi. Jadi teman-teman yang mau tambahkan bawang putih silakan aja. Nanti haluskan semua bahan ini sampai tekstur yang diinginkan. Dan ini kita sisihkan terlebih dahulu ya untuk bumbu halusnya. Kemudian panaskan minyak secukupnya. Pertama-tama goreng dulu ikan sardennya. Ini menggorengnya ada trik, boleh menambahkan sedikit tepung atau nanti ditutup selama proses menggorengnya agar nanti enggak kena percikan minyaknya ya. Nanti satu kali balik aja cukup agar nanti rasanya kalau digoreng ini jauh lebih enak dan lebih tahan lama ikan sardennya. Nanti kalau udah matang seperti ini langsung diangkat dan wanginya ini kalau digoreng lebih wangi rasanya nantinya. Nanti diangkat dan selanjutnya dengan minyak yang sama jangan diganti, kita tumis yaitu bawang putih, bawang merah sampai aromanya tercium ya. Nanti biarkan dulu sambil terus diaduk. Kemudian di sini tambahkan yaitu cabai yang kita iris tadi. Kemudian ini nanti dimasak dulu sambil diaduk ya. Biarkan dulu nanti warna cabainya sedikit berubah warna. Langsung setelah itu teman-teman bisa tambahkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Dan ini kita masak gunakan api kecil aja. Selama proses memasaknya nanti sekali teman-teman aduk, jangan lupa tambahkan di sini garam, atau yang mau pakai penyedap silakan tambahkan penyedap. Langsung setelah itu kalau sudah mulai langu dari cabenya hilang, tambahkan yaitu saus sardennya. Boleh semuanya masuk atau sebagian, itu kembali ke selera. Nanti dimasak lagi sambil terus diaduk agar nanti tidak hangus juga. Dan kalau sudah mulai jangan lupa koreksi rasa di sini ya. Kalau sudah mulai matang sambelnya ini silakan tambahkan yaitu bawang bombay yang kita potong-potong tadi dan juga ikan sardennya. Langsung aja kita tambahkan juga yaitu daun singkong yang telah kita rebus tadi. Ini boleh ya yang mau tambahkan misalnya pakai daun bawang misalnya, itu nggak apa-apa juga. Nanti ini dimasak aja, diaduk sebentar aja karena ini sudah matang semua bahannya sampai tercampur rata dan sedikit layu untuk bawang bombaynya. Dan ini sangat enak sekali buat teman-teman yang belum pernah coba, silahkan coba di rumah.
Mungkin bisa jadi referensi nanti pas bulan puasa juga untuk menu yang satu ini dan langsung setelah ini pindahkan ke piring saji ya. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Dan silakan coba di rumah, semoga apa yang dibagikan bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya dan assalamualaikum.